Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 mata kuliah pedagogik akan menjelaskan tentang status dan karakteristik keilmuan pedagogik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raden Tabila Putri Darini Justinar dengan NIM 2109438. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian ilmu dan syarat-syarat kriteria ilmu. Definisi ilmu secara etimologis berasal dari kata alama, bahasa Arab, yang berarti tahu. George Thomas Whitepatrick yang bukunya Introduction to Philosophy menyatakan bahwa dalam bahasa Latin dikenal pula kata scio, scire, sebagai asal kata sains, yang juga berarti tahu. Berdasarkan asal-usul katanya itu, maka ilmu atau sains berarti pengetahuan. Berbagai jenis pengetahuan di antara lain diklasifikasikan orang menjadi real knowledge, intuitive knowledge, rational knowledge, empirical knowledge, dan authoritative knowledge. Di samping itu, ada juga yang mengklasifikasikan berbagai jenis pengetahuan philosophical menjadi common sense knowledge, scientific knowledge, dan religious knowledge. Dari isi pernyataan di atas dapat kita pahami bahwa pengertian istilah ilmu pada dasarnya mempunyai dua dimensi, yaitu sebagai hasil studi dan metode studi. Kedua dimensi pengertian yang terkandung dalam istilah ilmu tersebut sesungguhnya tak dapat dipisahkan, karena antara kedua-duanya berhubungan erat dalam membangun satu pengertian ilmu. Syarat kriteria ilmu terdapat 3 syarat pokok yang harus dipenuhi oleh suatu disiplin ilmu yang otonom. Ketiga syarat yang dimaksud yaitu: pertama, memiliki objek suatu formal tersendiri yang membedakannya dari objek studi disiplin ilmu yang lainnya. Yang kedua, ada metodis, yaitu menggunakan metode penelitian ilmiah tertentu yang tepat dalam rangka mempelajari objek studinya. Lalu yang ketiga, ada sistematis, artinya bahwa hasil studinya merupakan kesatuan pengetahuan mengenai objek studinya yang tersusun saling berhubungan secara terpadu. Ada yang berpendapat bahwa selain ketiga syarat kriteria di atas, masih terdapat satu syarat lagi yang harus dipenuhi oleh suatu disiplin ilmu yang otonom. Satu syarat yang dimaksud adalah terjadinya progres, artinya bahwa sistem pengetahuan yang dimaksud mengalami kemajuan atau terus berkembang. Namun demikian, ada pula yang menentang pendapat tersebut. Alasannya bahwa bertambah tidaknya pengetahuan sebagai isi suatu ilmu atau maju tidaknya suatu ilmu akan tergantung kepada ada atau tidaknya ilmuwan yang melibatkan diri untuk mengembangkan ilmu yang bersangkutan. Adapun hal tersebut tidak akan turut menentukan status keilmuan, melainkan hanya akan menentukan hidup tidaknya ilmu yang bersangkutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehan Ramadan dengan NIM 2100110 akan menjelaskan tentang rumpun dan cabang-cabang ilmu dan juga akan menjelaskan objek studi pedagogik. Sebagaimana dikemukakan oleh Jujun S. Surya Sumantri, sampai dengan abad ke-20 diketahui telah berkembang kurang lebih 650 cabang ilmu. Adapun semua cabang ilmu itu pada awalnya berasal dari 2 cabang utama, yaitu filsafat alam yang kemudian menjadi rumpun ilmu-ilmu alam atau kita sebut dengan the natural science, dan filsafat moral yang kemudian menjadi rumpun ilmu sosial atau kita sebut dengan the social sciences. Senada dengan itu, Wilhelm Dilthey mengelompokkan ilmu menjadi 2 rumpun, yaitu ilmu kemanusiaan atau yang kita sebut dengan human sciences yang mencakup ilmu-ilmu sosial, dan yang kedua yaitu ilmu kealaman atau kita sebut dengan natural sciences. Objek studi pedagogik dapat dirumuskan bahwa objek studi ilmu
meliputi berbagai hal sebatas yang dapat dialami manusia. Objek studi ilmu dibedakan menjadi dua, yaitu objek material dan objek formal. Objek material adalah sesuatu yang dipelajari oleh suatu ilmu dalam wujud materinya, sedangkan objek formal adalah suatu bentuk yang khas atau spesifik dari objek material yang dipelajari oleh suatu ilmu. Setiap disiplin ilmu memiliki objek material dan objek formal tertentu. Beberapa disiplin ilmu mungkin memiliki objek material yang berbeda, tetapi mungkin punya objek material yang sama. Namun demikian, sebagai ilmu yang otonom, setiap ilmu harus mempunyai objek formal yang spesifik dan berbeda daripada objek formal ilmu yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Ayu Lestari dengan NIM 2108483. Saya akan membahas mengenai metode studi penelitian pedagogik dan keterpaduan hasil studi pedagogik sistematis. Metode studi penelitian pedagogik. Semua disiplin ilmu dalam mempelajari objek studinya tentu menggunakan metode ilmiah. Demikian halnya dengan pedagogik. Metode ilmiah dijabarkan ke dalam metode penelitian ilmiah. Adapun metode penelitian ilmiah dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, metode penelitian kualitatif, yaitu metode penelitian ilmu-ilmu kemanusiaan, dan yang tergolong dalam metode ini antara lain metode fenomenologi, hermeneutika, dan etnometodologi. Yang kedua, metode penelitian kuantitatif, yaitu metode penelitian ilmu-ilmu kealaman, dan yang tergolong dalam metode ini antara lain metode eksperimen, metode kuasi eksperimen, metode korelasional, dan lain sebagainya. Pada zaman keemasan sains modern atau modern science, ada beberapa ilmuwan dan filsuf berpendapat bahwa ilmu-ilmu kealaman maupun ilmu-ilmu kemanusiaan, human science atau ilmu-ilmu sosial, social science termasuk di dalamnya pedagogik, dalam rangka studi seharusnya menggunakan metode penelitian kuantitatif atau kealaman. Menurut mereka, sesuatu ilmu termasuk pedagogik apabila tidak menggunakan metode penelitian kealaman, metode kuantitatif, maka diragukan status keilmuannya. C. Firhak dan R. Haryona Imam mengemukakan bahwa ilmu-ilmu kemanusiaan memiliki ciri khas mengenai objek penelitiannya. Kekhasan tersebut yaitu yang pertama, objek penelitian ilmu-ilmu kemanusiaan yaitu manusia bukan sebagai benda jasmani saja, melainkan manusia sebagai keseluruhan. Yang kedua, kekhasan objek penelitian ini berkaitan dengan konsep ruang dan waktu, spasio-temporal. Lebih spesifik, fenomena pendidikan sebagai objek formal studi pedagogik yang tergolong ilmu sosial atau kemanusiaan berbeda dengan fenomena alam yang dijadikan objek formal ilmu-ilmu kealaman. Implikasinya, metode penelitian kualitatiflah yang dipandang tepat untuk digunakan sebagai metode dalam studi pedagogik. Metode kualitatif yang umum digunakan dalam studi pedagogik adalah metode fenomenologi. Hasil penelitian ilmiah yang dilakukan oleh para ilmuwan pedagogik dalam rentang waktu yang cukup panjang telah membangun suatu bangunan pengetahuan yang sistematis. Contohnya, melalui studi terhadap fenomena pendidikan dengan menerapkan metode fenomenologi, Langford telah berhasil membangun teori pendidikan anak, pedagogik teoritis sistematis, yang berisikan berbagai konsep esensial yang saling berhubungan secara terpadu, sehingga memberikan kejelasan pemahaman mengenai makna pendidikan anak sebagai suatu tindakan atau perbuatan insani yang tidak mekanistik. Jadi, berdasarkan yang sudah dipaparkan sebelumnya, pedagogik telah memenuhi ketiga persyaratan atau kriteria sebagai suatu ilmu yang otonom. Sebab, pedagogik memiliki objek formal tersendiri yang berbeda daripada objek formal ilmu lainnya, menggunakan metode penelitian tertentu yang dipandang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan, serta telah menghasilkan pengetahuan yang tersusun secara sistematis mengenai objek studinya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Amalia Nurjihan Paulain dengan NIM 2102723 yang akan menjelaskan tentang karakteristik keilmuan pedagogik, yaitu fungsi atau tugas pedagogik dan pedagogik sebagai ilmu empiris, ilmu kemanusiaan, ilmu normatif, ilmu praktis, dan antropologi praktis normatif. Yang
pertama ada fungsi atau tugas dari pedagogi. Sebagaimana ilmu pada umumnya, pedagogi ini mempunyai fungsi tertentu. Pedagogi mempunyai 5 fungsi. Yang pertama adalah menyatupadukan temuan hasil studi mengenai objek tertentu. Suatu ilmu merupakan suatu sistem pengetahuan yang teratur. Sekelompok pengetahuan yang tidak tersusun secara sistematis dan tidak teratur dalam menjelaskan sesuatu objek tidak dapat dikatakan sebagai ilmu. Sebab dari itu, sebagai suatu ilmu, salah satu fungsi atau tugas pedagogik adalah menyatupadukan temuan hasil studi mengenai fenomena pendidikan sehingga merupakan suatu sistem pengetahuan yang teratur mengenai pendidikan anak. Yang kedua, ada fungsi deskriptif dan preskriptif. Hal ini mengandung makna bahwa pedagogik selain berfungsi untuk menggambarkan atau menjelaskan mengenai apa, mengapa, dan bagaimana sesungguhnya pendidikan atau deskriptif, juga berfungsi untuk memberikan petunjuk apa yang seharusnya tentang pendidikan. Misalnya tentang siapa seharusnya pendidik, bagaimana seharusnya pendidik bertindak dalam rangka mendidik, dan kemana pendidikan seharusnya diarahkan atau preskriptif. Yang ketiga, ada fungsi memprediksi. Hal ini merupakan penggambaran atau penjelasan mengenai pendidikan anak sebagai suatu hasil studi dalam pedagogik, mengimplikasikan bahwa pedagogik akan dapat memberikan prediksi-prediksi tertentu tentang apa yang mungkin terjadi dalam rangka pendidikan. Yang keempat, ada fungsi mengontrol. Berdasarkan dari prediksi-prediksi yang seperti sudah dijelaskan, maka dengan pedagogik itu kita akan dapat melakukan kontrol atau pengendalian agar sesuatu yang baik atau yang diharapkan berkenaan dengan pendidikan dapat terjadi, sehingga sesuatu yang tidak baik atau yang tidak diharapkan berkenaan dengan pendidikan tidak terjadi. Lalu yang kelima, ada fungsi mengembangkan. Maksudnya bahwa pedagogik mempunyai fungsi untuk melanjutkan hasil penemuan yang lalu dan berupaya untuk menghasilkan temuan-temuan yang baru. Sebagaimana telah dijelaskan, apabila dibandingkan dengan ilmu-ilmu yang berlandaskan positivisme atau paradigma Newtonian yang menggunakan metode penelitian kuantitatif, pedagogik mempunyai karakteristik tersendiri, yaitu memiliki fungsi preskriptif. Yang pertama, ada pedagogik sebagai ilmu empiris. Sebagaimana telah kita ketahui, objek formal dari pedagogik adalah fenomena pendidikan atau situasi pendidikan. Fenomena pendidikan tersebut berada dalam pergaulan antara orang dewasa dengan anak yang berlangsung di berbagai lingkungan, yaitu di dalam lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan atau di dalam lingkungan masyarakat. Fenomena pendidikan tersebut jelas terdapat di dalam dunia pengalaman empiris. Bersumber dari fenomena yang berada dalam pengalaman empiris itulah konsep-konsep dan teori-teori pedagogik dibangun. Sebab dari itu, maka pedagogi tergolong ilmu empiris. Lalu ada pedagogik sebagai ilmu kemanusiaan. Objek material pedagogik adalah manusia. Adapun objek formalnya adalah fenomena pendidikan atau situasi pendidikan. Situasi pendidikan ini berada dalam pergaulan antar manusia, yaitu dalam pergaulan orang dewasa dengan anak. Seperti telah dikemukakan juga, kita yakini bahwa manusia bukanlah benda, bukan tumbuhan, bukan pula hewan. Sebagai suatu kesatuan badani rohani, manusia dapat melampaui benda-benda, tumbuhan maupun hewan. Sekalipun manusia adalah makhluk sosial, tetapi ia juga adalah pribadi yang memiliki kediri sendirian dan bebas menentukan pilihannya. Manusia bukanlah makhluk yang pasif, melainkan aktif dan kreatif. Pergaulan antar manusia bukanlah suatu interaksi yang bersifat teknis mekanistik, yaitu yang tunduk kepada hukum-hukum teknis yang berlaku pada benda-benda. Karena situasi pendidikan dilandasi oleh pemahaman tentang manusia sebagai suatu kesatuan yang utuh yang melampaui objek kebendaan, dan karena tujuan pendidikan anak adalah untuk mendewasakan anak yang pada hakikatnya adalah memanusiakan manusia, maka pedagogik tergolong ke dalam ilmu kemanusiaan. Lalu ada pedagogik sebagai ilmu normatif atau preskriptif. Pedagogik berfungsi mempelajari fenomena pendidikan atau situasi pendidikan dengan maksud untuk memahami situasi pendidikan atau fenomena pendidikan tersebut sebagai objek studinya. Selain itu, pedagogik juga sekaligus berfungsi untuk mempelajari tentang bagaimana seharusnya pendidik bertindak dalam rangka mendidik. Sebab itu,
pedagogik tidak hanya berisi deskripsi pemahaman tentang situasi pendidikan apa adanya, melainkan juga berisi tentang bagaimana seharusnya atau sebaiknya tentang pendidikan, bagaimana seharusnya pendidik dan bagaimana seharusnya pendidik bertindak dalam rangka mendidik. Dan dalam hal ini dapat dipahami bahwa pedagogik tidak bebas dari nilai-nilai tertentu. Pedagogik didasarkan pada pemilihan yang membedakan antara mana yang baik dan mana yang tidak baik dalam rangka mendidik. Pedagogik berbeda dengan ilmu-ilmu yang menganut asumsi bebas nilai yang hanya mendeskripsikan sesuatu objek apa adanya. Sebab dari itu, pedagogik termasuk ilmu yang bersifat normatif atau preskriptif. Lalu ada pedagogik sebagai ilmu praktis. Apabila kita kaji, di dalam pernyataan pedagogik sebagai ilmu yang bersifat normatif atau preskriptif, terkandung makna bahwa pedagogik bukanlah ilmu untuk ilmu. Pedagogik juga bukanlah ilmu yang bebas nilai. Sebaliknya, bahwa pedagogik merupakan suatu ilmu untuk diamalkan. Suatu ilmu yang memberikan pemahaman dan arahan atau bertindak atau untuk dipraktikkan. Sebab itu, pedagogik tergolong ke dalam ilmu yang bersifat praktis atau ilmu praktis. Lalu yang terakhir ada pedagogik sebagai antropologi praktis normatif. Pedagogik mencakup dimensi teoritis dan praktis dalam upaya mengembangkan manusia sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma tertentu. Sebab itu, maka pedagogi dikenal juga sebagai antropologi praktis normatif. Mengenai hal ini, Kartono menyatakan bahwa antropologi praktis normatif yaitu ajaran mengenai manusia yang secara rasional dan sistematis memberikan wawasan mengenai perilaku pendidik dan anak didik dalam proses pendidikan dan bagaimana seharusnya pendidikan itu dilakukan mengikuti norma-norma tertentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gibran Faiz Kemal dengan NIM 2105909. Hubungan pedagogik dengan disiplin lain. Guru merupakan salah satu sumber daya terpenting dalam pendidikan. Guru adalah seorang figur yang mulia dan dimuliakan banyak orang. Kehidupan guru di tengah-tengah kehidupan manusia sangat penting. Tanpa seorang guru, manusia tidak akan memiliki budaya, norma, dan agama. Guru orang pertama yang mencerdaskan manusia, orang yang memberikan bekal ilmu, pengetahuan, pengalaman, dan menanamkan nilai-nilai budaya dan agama terhadap anak didik. Dalam proses pendidikan, guru memegang peran penting seperti orang tua di sekolah. Di lembaga pendidikan, guru merupakan orang pertama yang bertugas membimbing, mengajar, dan melatih hidup dan melatih anak didik mencapai kedewasaan. Setelah proses pendidikan, diharapkan anak didik mampu dan mengembangkan dirinya di tengah masyarakat dengan berbekal pengetahuan dan pengalaman yang telah melekat dalam dirinya. Ada beberapa faktor yang mengikuti tinggi rendahnya kinerja pegawai, yaitu yang pertama, kehormatan hubungan pemimpin dan bawahan. Yang kedua, kepuasan anggota terhadap tugas. Yang ketiga, suasana atau iklim kerja yang bersahabat. Pengelolaan kelas. Pengelolaan akar katanya adalah kelola ditambah awalan pe dan akhiran an. Istilah lain dari kata pengelolaan adalah manajemen yang diartikan juga administrasi. Pengelolaan merupakan istilah Indonesia yang sama pengertian dan maknanya dengan manajemen pengelolaan kelas dan dapat diartikan sebagai kepemimpinan atau ketatalaksanaan guru dalam praktek penyelenggaraan kelas. Jadi guru yang penting tidak hanya mengajar tetapi juga bertindak sebagai pengelola kelas. Guru sebagai manajer di kelas akan memimpin melakukan strateginya dalam upaya meningkatkan efektif dalam proses belajarnya. Pengelolaan kelas merupakan prasyarat mutlak bagi terjadinya proses pembelajaran yang efektif dengan cara menciptakan situasi yang kondusif. Sedangkan urgensi pengelolaan kelas dalam proses belajar mengajar disebutkan sebagai berikut. Yang pertama, kegagalan murid dalam belajar. Yang kedua, menurunnya motivasi belajar. Yang ketiga, menurunnya kedisiplinan murid. Dan yang terakhir, kurang memadainya sarana dan prasarana belajar mengajar yang menunjang. Struktur atau sistematika pedagogik. Pedagogik dapat dikelompokkan menjadi dua cabang, yaitu pedagogik teoritis,
merupakan cabang dari pedagogik yang bertugas untuk menyusun sistem pengetahuan yang bersifat teoritis mengenai pendidikan anak. Yang kedua, pedagogik praktis merupakan cabang dari pedagogik yang bertugas untuk menyusun sistem pengetahuan mengenai cara-cara bertindak dalam praktek pendidikan anak. Pedagogik praktis berhubungan dengan cara-cara bertindak dalam situasi pendidikan yang didasari oleh pedagogik teoritis dan sekaligus tertuju untuk merealisasikan konsep-konsep ideal yang tersusun dalam pedagogik teoritis. Sistematika pedagogik dari M.J. Lefeld dan Majid Nur dan J.M. Daniel mendeskripsikan sistematika pedagogik menjadi sebagai berikut. A. Pedagogik teoritis terdiri atas pedagogik sistematis dan pedagogik historis. Pedagogik historis terdiri atas sejarah pendidikan dan pedagogik komparatif. Sejarah pendidikan dibedakan menjadi sejarah teori pendidikan dan sejarah praktek pendidikan. B. Pedagogik praktis terdiri atas pedagogik di keluarga, di sekolah, dan di masyarakat. Pedagogik di sekolah terdiri atas administrasi sekolah dan kurikulum. Sekian dari kami sebagai kelompok 2 Peta Kuliah Pedagogik. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mission complete.